Hai, selamat sore semuanya. Everybody, bertemu lagi dengan emak-emak gorgeous. Mana emak-emak gorgeousnya nih, belum terdengar suaranya. Hai, selamat sore. Selamat sore, hai. Sore. Gimana Sore. kabarnya semua? Hai. Sore. Terus sekali nih semua emak-emak cantik. Pada cantik-cantik sore ini ya, karena saat-saat yang sangat istimewa. Sudah lama juga nih emak-emak gorgeous nih nggak go live nih, pada kemana aja. Betul. Aduh, semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Betul. Alhamdulillah semua di sini sehat ya. Amin, amin. Semoga semuanya yang lain juga sehat ya. Amin. Di sini aku ditemani oleh berbagai emak-emak gorgeous ya. Nanti aku akan kenalkan satu persatu ya. Kita hai-hai dulu nih untuk siapin yang belum pada nonton. Ajak semua teman-teman pada nonton, bukan hanya untuk emak-emak, tapi juga untuk para pendukung emak-emak, para pendukung emak-emak, termasuk bapak-bapak, anak-anak, juga karena ini menurutku topiknya penting banget karena semua butuh. Apalagi pada masa-masa pandemik seperti ini ya. Ini adalah topik yang paling ditunggu-tunggu lah menurut aku ya, karena mama sekarang sudah mulai sadar bahwa harus berperan dalam keuangan keluarga, ya kan? Ya. Kemudian aku akan perkenalkan dulu satu persatu dari mana dulu nih? Dari Mbak Koni. Mbak Koni kayaknya cerah sekali ya. Kayaknya udah mandi bunga 7 rupa nih. Wanginya sampai sini, Mbak. Ya, Mbak Koni silakan perkenalkan diri dulu, Mbak Koni. Oh, aku perkenalkan dulu, namaku Vita ya. Pasti udah ada tulisannya di situ ya. Nah, ini aku punya teman-teman. Jadi hari ini aku buka dulu sebentar deh, ya secara resmi supaya yang baru aja nonton ngerti kita lagi mau nonton apa gitu ya. Karena ini ada beberapa watch party juga ya, watch party dari masing-masing Facebook. Dari Facebooknya Mbak Koni Pianti, Facebooknya Yeni Francisca, Lina Herlina, Irmawati, Cut Mevi, Floren Kasih ya Bu Floren ya, Mirna Prasaja, dan Rosalinda. Nah, Rosalinda. Nah, ini adalah kenapa kok kita kali ini bertemu ya, tidak bicara soal kewanitaan lagi kayak waktu kemarin. Karena kita mau ngomongin tentang bagaimana emak-emak ya, para ibu, para mama, para bunda, para istri, para wanita-wanita di rumah ya, itu berperan serta dalam ketahanan ekonomi rumah tangga. Karena kan ketrennya orang ngomongin soal ketahanan pangan, tapi kan buktinya bukan hanya pangan loh yang dibutuhin ya, berbagai macam kebutuhan itu masih banyak banget di keluarga, mau masa pandemi, tidak pandemi, semua kebutuhan memang harus dipenuhi ya. Kalau bisa kebutuhan di masa yang akan datang juga, jangan cuma sekarang. Nah, apa sih perannya emak-emak ini ya di dalam pertahanan ekonomi keluarga, termasuk juga nanti mungkin bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang lain untuk bisa ngerti, oh apa ya yang harus aku lakukan ya gitu untuk bisa membantu ketahanan ekonomi keluarga gitu ya. Nah, baru aku akan memperkenalkan satu persatu ya dari Mbak Koni. Silakan Mbak Koni. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Vica. Sore. Sekali. Ya, nama saya ini Koni. Saya bekerja di perusahaan swasta, di perusahaan telekomunikasi, dan suami saya berbisnis. Gitu. Begitu Mbak Vica. Ya. Jadi di rumah tangga ada dua ya, berbeda ya, yaitu rumah tangga dan keluarga ya. Ya. Rumah tangga, bekerja dan bisnis. Dan ya. bisnis. Dan bisnis, betul. Ya, oke. Aku mau pastikan dulu juga ya, yang sebelum berikutnya, ini fansnya lagi. Fansnya Mbak Koni kira-kira udah bisa lihat watch party-nya
belum nih Mbak Koni? Kayaknya watch party-nya dari Mbak Vica belum bisa ya? Maksudnya aku share belum Oh ada. gitu. Ya, belum ada Oh, watch party. Coba. sebentar. Aku cek sih begitu ya. Nggak tahu yang lain. Coba. Ya, dari Mirna. Mirna bisa nggak Mbak Mirna? Mirna bisa watch party. Oh, Mirna bisa. Oke. Sudah bisa. Oke. Nah, Mbak Koni, Mevri jangan juga sampai bisa. tidak bisa karena fansnya sudah menunggu ya. Oke, berikutnya ya. Berikutnya dari Mirna. Mirna, silahkan perkenalkan diri. Oh ya, Assalamualaikum, selamat sore semuanya teman-teman yang sedang menonton. Nama saya Mirna, tinggal di Jakarta Barat. Saya saat ini ibu rumah tangga sambil berwirausaha juga, sementara suami berwirausaha. Sebelumnya sih, sebelumnya karyawan terakhir jadi karyawan tahun 2013. Oh oke, jadi sekarang full memang wirausaha di rumah ya. Jadi Ya. business woman gitu ya. Oke, suami juga businessman juga. Oke. Ya. Yang berikutnya Ibu Rosalinda. Halo semuanya. Nama saya Rosalinda. Dipanggil Ocha. Jadi mungkin banyak yang kenal sama Ocha ya. Nggak tahu namanya Rosalinda. Saya kerja di perusahaan swasta bergerak di bidang transportasi. Oke, itu aja. Oke. Terus Ibu Yeni. Halo, selamat sore. Nama saya Yeni Francisca. Panggilan nama saya Yeni. Background saya itu bekerja di perusahaan swasta sebagai seorang karyawan. Dan suami saya juga bekerja di perusahaan perbankan. Oke, sama-sama bekerja ya. Ibu Mevi. Halo, Kayaknya habis pulang olahraga ya. selamat sore semuanya. Saya Sore. Cut Viviani Teresia. Cut Mevi atau Mevi ya, biasa dipanggil Mevi. Aduh, saya kangen banget ya ini talk show begini ya, FB Live setelah sekian purnama. Saya bekerja Mbak Vica di satu perwakilan negara asing di Kedutaan Korea Selatan. Oh, Saya oke. bekerja. Terus suami saya bisnis. Oke. Jadi sering ketemu sama opa-opa ya. Opa-opa ya di kantor. Yang style. Kemudian Ibu Lina. Silakan Ibu Lina. Hai, kenalkan nama saya Lina. Saya saat ini bekerja di salah satu lapangan golf di Bogor. Oh. Suami sudah 24 tahun. Oke, berarti Dari udah jago main sepak bola ya, Bu? sepak bola. Dari lapangan dari lapangan dibangun sampai sekarang ya. Suami juga bekerja, jadi ya sama-sama karyawan lah. Oke. Oke, nah yang terakhir sebelum yang terakhir, Tante Irma. Aku panggilnya Tante Irma. Nah, silakan Tante. Hai, selamat sore. Saya mungkin yang tertua nih di sini. Saya pensiunan, tapi sebenarnya arsitek juga. Jadi masih aktif sampai sekarang, masih aktif nggak, Tante, setelah pensiun? Setelah pensiun masih aktif terus. Kadang-kadang masuk ke satu konsultan, mereka minta keahlian kita. Tapi sesudah itu banyak proyek-proyek kecil-kecilan, proyek sendiri. Itu sebelum Kecil-kecilannya pandemi. nih agak-agak kalau ngomong kecil-kecilan sama Tante Irma nih agak mencurigakan. Kecil-kecilannya seberapa? Ya, oke. Gitu. Mbak Vica, Ya. nggak usah dibilang paling tua kali ya, senior. Iya. Ya, baru juga 27 tahun. Iya betul. Oke, nah yang terakhir, aku nggak lihat videonya di Ibu Blair. Oh oke, ini yang paling cantik, yang ditunggu-tunggu. Kalau ini aku yang akan memperkenalkan Ibu Floren ya, namanya Pak Ibu Floren Kasih. Beliau ini
sebenarnya ya emak-emak juga, tapi dalam hal ini aku mengundang beliau ya, mengundang nih. Ini jadi undangan. Karena kita akan belajar banyak dari Ibu Floren kali ini. Jadi ini teman-teman yang pada nonton, ya teman-teman yang pada nonton hari ini ya, bukan obrolan emak-emak yang pada gosip-gosip gibah-gibah ya. Ini adalah kita akan belajar banyak dari kita, jadi punya narasumber gitu loh hari ini. Jadi akan banyak yang dipelajari yaitu dari Ibu Floren. Kenapa? Karena Ibu Floren ini aku sengaja banget minta beliau untuk hadir ya hari Minggu ini. Thank you ya Ibu. Aku sama-sama. Senang banget berada di tengah para ibu-ibu gorgeous. Nah, karena beliau ini udah apa namanya, dulu ini sama mungkin sebagian besar dari kita, dulunya beliau adalah juga backgroundnya karyawan ya, seorang eksekutif di sebuah perusahaan internasional, tapi kemudian beliau start bisnis. Jadi memang sama seperti kita juga di sini, benar-benar juga start. Jadi bukan yang tahu-tahu besar gitu ya Bu ya. Start juga gitu step by step sampai akhirnya sekarang pasti mengalami jatuh bangun, tapi sekarang sudah membuktikan diri, sudah benar-benar sukses. Bukan hanya di dalam bisnis beliau, tapi juga berinvestasi. Jadi memang benar, termasuk ini ya, memberikan apa namanya, pendidikan finansial kepada berbagai itu dia, benar tuh. Ya, jadi bukan cuma di sini. Jadi aku memang feeling very lucky. Beruntung banget ya aku bisa ambil waktu kesempatan untuk Ibu Floren bisa hadir di sini. Mungkin kalau nggak zoom-zooman begini belum tentu beliau bisa ya. Jadi ini memang keuntungan kita bisa online seperti ini nih. Jadi bisa ambil waktu sesibuk. Thank you sudah diundang di sini bersama dengan para ibu-ibu gorgeous ya, luar biasa, excited banget untuk hari ini punya ini obrolan ringan kita, tapi semoga semua mendapatkan manfaat termasuk saya. Betul. Thank you Ibu. Nah, tapi itu terakhir ya, nanti kita simpen dulu ya. Kita simpen dulu Ibu Floren karena kita akan tanya banyak kepada beliau ya tentang topik kita kali ini itu tentang ketahanan ekonomi keluarga ya. Tapi pertama aku pengen ngobrol dulu satu persatu ya dengan ibu-ibu, emak-emak gorgeous yang ada di sini. Ini aku ada catatannya ya. Dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda ya. Pasti punya tantangan masing-masing, terutama sekarang ini kan kita lagi orang bilang tuh krisis gitu. Banyak mengalami krisis kesehatan udah pasti ya. Yang kedua banyak juga yang secara dampaknya adalah krisis ekonomi. Nah itu memang udah istilahnya nggak usah dibicarakan lagi, udah common banget ya, orang-orang udah mulai pada yang karyawan udah mulai khawatir karena sudah di mana-mana terjadi pemotongan gaji, kemudian juga bukan hanya kepada yang emak-emaknya tapi suami-suami dan lain-lain gitu ya, udah mulai mengalami PHK, pengurangan dan lain-lain. Nah itu yang menjadi concernnya ibu-ibu, katanya harus mengencangkan ikat pinggang ya, yang tadinya makan pakai nasi dan ayamnya 5, sekarang ayamnya 2. Jangan pakai kerupuk juga ya, jangan terlalu sulit gitu ya. Banget ya. Misalnya biasa makan nambah 2 kali, sekarang nambahnya sekali aja gitu ya, enggak ya. Ini bercanda aja supaya rileks ya, karena ini hari Minggu kita jangan tegang-tegang ya. Kalau kita rileks belajarnya jadi lebih enak ya. Nah aku pengen ada pendapat dari teman-teman dulu ya, bagaimana sih kenyataannya di lapangan, apakah benar apa enggak seperti itu gitu ya, karena kan banyak juga yang memang tidak mengalami, tapi karena orang-orang lain di sekitar kita mengalami, pasti akan ada dampaknya juga gitu ya ke kita. Aku tanya dulu awal dari Mbak Koni ya Mbak ya. Iya Mbak. Mbak Koni silakan background-nya dan bagaimana situasinya di lapangan saat ini yang Mbak Koni alami Mbak. Terima kasih Mbak Vica. Nah kalau aku sih kebetulan kan karena bekerjanya di perusahaan telekomunikasi ya. Jadi alhamdulillah sebenarnya nggak ada sama sekali sih yang namanya kena dampak tuh nggak ada. Yang namanya
pengurangan ataupun apa tuh nggak ada, malah lagi sibuk-sibuk banget gitu ya, maksudnya lagi Ya, karena kalau komunikasi booming. malah sekarang lagi booming ya. booming ya. Jadi lagi sibuk-sibuknya banget sampai aduh kayaknya kok rasanya setelah pandemik ini Zoom by Zoomnya itu malah lebih jadi seenaknya gitu ya, jamnya nggak mengetahui. Bener. Itulah employee ya. Ya mau nggak mau kan. Jadi kalau dari aku sih gitu. Kalau dari suami kan kebetulan ada beberapa bisnis dia. Kalau bisnisnya dia yang berhubungan sama telco sih nggak ada dampak memang. Tapi kalau dia ada punya salah satu bisnis dia yang sama laundry. Nah, itu kebetulan laundrynya itu bukan laundry umum, tapi laundrynya Mas Budi itu laundry khusus untuk hotel bintang 5, bintang 4 di Bandung kebetulan ya. Nah itu berdampak banget pada saat pandemik, semua hotel nggak terima, nggak ada tamu, nggak ada apa sama sekali kan, otomatis nggak ada yang nyuci gitu kan. Jadi dia otomatis itu jauh lah kalau itu benar-benar kayak apa sih, kayak lagi lari berhenti lah gitu ibaratnya kayak gitu. Padahal dia juga belum lama tuh, kira-kira mungkin paling 2 tahun lalu atau apa ya baru injek lagi beli mesin lah apa kayak gitu. Ya, biasalah kalau bisnis kan karena apa ini ya, maksudnya ada pasti di tengah-tengah pasti ada suntik modal kan kayak gitu Mbak. Itu sih kena. Kalau yang bisnis lainnya sih alhamdulillah sih enggak. Gitu. Oke. Berarti memang nggak semua bisnis juga yang aman. Oh ya memang sih ya, di zaman pandemi gini kita udah sering dengar tuh berbagai industri going down kan, banyak yang turun, makanya banyak sekali PHK dan lain-lain ya. Termasuk kayak ya iya benar ya, laundry dan lain-lain nggak aman juga ya. Jadi memang banyak industri yang terkena dampak secara negatif oleh si pandemi ini. Iya, betul. Nah memang nih aku jadi catatanku sih, nanti akan ada yang aku tanyakan kepada Ibu Floren nih tentang membuat bisnis kita tuh sustainable gitu dalam kondisi krisis sekalipun gitu ya. Karena kan kayak tadi Mbak Koni bilang baru aja suntik dana ya, misal mungkin buat mesin cuci atau apa gitu kali ya Mbak ya. Iya, buat dia beli mesin baru karena kan sebenarnya permintaan pencucian tuh jadi pelanggannya di situ dia meningkat, jadi hotelnya kan jumlah hotelnya juga dia udah meningkat, tadinya bintang 5 doang sekarang bintang 5, bintang 4 tuh udah masuk ke dia, meningkat, otomatis itu ada dampaknya gitu. Iya, tahu-tahunya tiba-tiba kondisi seperti ini gitu. Iya, Berarti memang pasti belum balik modal pasti. bisnis tuh yang ideal memang harus yang sustainable di kondisi apapun gitu ya. Betul. Catat ke Ibu Floren akan menjawab nanti. Semuanya kita akan berikan ke Ibu Floren mumpung ada yang ahli. Iya betul. Kemudian berikutnya lagi adalah maaf nih. Aku soalnya udah atur-atur nih ya. Siapa yang mau aku tanyain? Ini ya, Tante Irma. Tante Irma nih. Tante Irma latar belakangnya cukup berbeda sedikit ya dengan kita ya. Karena Tante kan udah pensiun tadi ya. Tapi Tante masih sebagai profesional, yaitu sebagai arsitek ya. Tante masih aktif dalam berbagai proyek gitu ya Tante ya. Benar nggak? Nah gimana tuh Tante? Dengan kondisi begini ada pengaruh nggak Tante? Tentunya ada. Waktu itu pas sebelum pandemi mau masuk proyek, tiba-tiba kan pandemi. Terus tadinya janjian paling 2 bulan 3 bulan gitu kan. Sekarang kan udah hampir 11 bulan. Nah sedangkan saya ini kan pensiunan. Pensiunan itu sebetulnya supaya kita tidak Alzheimer atau pikun, kan kita harus bergerak terus tuh otaknya. Alhamdulillah kebetulan saya ikut dalam satu komunitas yang baik banget, yang sekarang ini setiap seminggu berapa kali kita ikut training. Training itu betul-betul yang baru buat saya, karena kan berbeda ya, agak berbeda. Mungkin saya belum tahu bagaimana seorang leader harus apa, bagaimana beda nih. Pensiunan juga kan itu pegawai negeri itu kan beda lagi. Kita kan seperti bukan penguasa sih ya,
tapi kan bukan bisnis gitu. Nah ini kan terjunnya ke bisnis. Jadi saya bersyukur sekali masuk dalam komunitas kita ini yang bagus sekali, banyak sekali saya mendapatkan yang baru, hal-hal baru. Gitu. Jadi, karena sekarang terhentinya lama. Iya, benar itu aku juga sering dengar tuh, project disangkain akan delaynya hanya 1-2 bulan, nggak tahunya. Iya. Kita nggak tahu ya kapan selesainya ya kondisi seperti ini ya Tante ya. Iya. Oke. Sekarang udah 11 bulan. Udah 11 bulan tertunda. Padahal orang teman-teman pensiun itu banyak yang aduh hopeless, mau ngapain? Pada gitu kan mereka bosan di rumah terus dan sebagainya. Saya bersyukur, aduh alhamdulillah saya kayaknya sibuk aja, Zoom-nya banyak pengetahuan masuk. Bersyukur banget. Ya betul Tante. Karena memang kita ini kan dengan latar belakang yang berbeda-beda ini ya, kayak Tante sebagai arsitek, sebagai pensiunan juga, Mbak Koni tadi sebagai karyawan, dan juga suami pebisnis juga segala macam itu, kita memang bergabung di dalam satu komunitas yang sama ya, tapi senangnya adalah memang di situ kita banyak pendidikannya ya benar Tante, memang kalau nggak melakukan apa-apa juga, tapi aku nanti juga akan ada pertanyaan lagi nanti nih dari sini ya Tantenya, tentang yang bisa dilakukan oleh siapapun gitu, mau itu pensiunan, mau itu yang masih aktif gitu ya. Ibu Floren ya nanti. Ada Ibu Floren, waduh, makin banyak yang bicara, makin banyak pertanyaan. Oke. Ke Ibu Lina sekarang, Ibu Lina. Nah, Ibu Lina kan ini ya masih bekerja di perusahaan golf tadi ya, dan sudah lama sekali juga ya di sana ya. Ada cerita-cerita apakah tentang kondisi sekarang bagaimana Bu? Ya, emang kan sekarang sedang masa pandemi ya, jadi adalah sedikit pengaruhnya ya. Nah, beberapa teman juga ada yang sudah mulai ada pengurangan karyawan ya. Nah, jadi saya sekarang masih merintis nih, ingin belajar bisnis, masih baru banget bergabung dengan komunitas ini. Jadi nanti saya minta tipsnya nih ya sama ibu-ibu gorgeous, sama Bu Florence ya. Tips-tipsnya bagaimana? Karena saya masih baru banget nih. Ya, saya senang sekali bergabung di sini ya. Ibu kenapa merasa kok aku perlu juga nih, kayaknya pengen juga nih, jangan sampai tergantung hanya pada pekerjaan gitu, pengen bisnis juga gitu. Ya, saya sebelumnya sekarang ini saya juga buka bisnis sama seperti suaminya Mbak Koni ya, buka laundry. Tapi memang saat pandemi ini kan memang terasa juga ya, yang tadinya banyak yang nyuci, taunya sekarang mungkin orang juga banyak yang bekerja dari rumah, jadi nyuci aja di rumah gitu, nggak nyuci di laundry. Jadi terasa juga. Gitu ya. Ya orang pada berhemat ya daripada benar. Iya, makanya nih kayaknya perlu satu usaha lagi yang tidak tergantung dengan adanya krisis ini kali ya. Benar Bu. Gitu, Oke Bu. sih. Itu nanti kita bisa tanyakan ya. Satu persatu aja ya, karena ini kan banyak deh ya, teman-teman pasti pengen dengar juga pengalaman yang berbeda-beda. Kalau Mbak Mirna, ya. Mirna gimana Mir? Ya, kalau aku dari segi usaha, beberapa usaha konvensional online juga ada yang menurun kondisinya, tapi juga karena karena aku sendiri juga tergabung di komunitas sekolah bisnisnya ini gitu, jadi aku belajar lagi untuk bagaimana sih supaya tetap bisa secara mentalitasnya, secara mindsetnya, dan gimana supaya tetap pundi-pundi menghasilkan terus. Karena mau nggak mau ya, berangkas penuh. Berangkas. Nah jadi pundi itu memang. Oh, kalau pundi gue gede-gede, Ca. Iya gede. Gentong itu gentongnya. Iya, gentong.
Iya, tetap harus dan terutama juga tetap harus pintar untuk mengatur keuangannya gitu. Jadi justru belajarnya ada di sini di sekolah bisnis tersebut gitu. Tetap Di apa? FFG ya. Dan sementara memang ada juga beberapa apa ya, dari sisi suamiku sendiri juga ada yang terkena dampak juga lah, berkurang gitu kan ininya, aktivitas-aktivitas pekerjaannya ada yang harus delay gitu. Apalagi waktu masa-masa harus tetap di rumah, padahal kebiasaan kita sehari-hari adalah bertemu dengan klien di luar gitu. Nah, justru ya di sekolah bisnisnya juga diajarin, you can do it from home gitu. Gitu, Ca, ceritanya. Oke. Nah, yang berikutnya Ibu Ocha. Ya. Gimana situasi di lapangan laporannya? Ibu Komandan bertanya. Kalau aku, karena luckily ya, aku bekerja di perusahaan transportasi gitu. Jadi dari awal pandemi memang perusahaan transportasi adalah satu perusahaan yang tetap boleh beroperasi pada saat pandemi, tapi tetap aja itu ngaruh karena pabrik-pabrik yang kita layani itu kan nggak semuanya bisa ini ya survive di pandemi gitu. Jadi kalau misalnya klien-klien kita menurun, otomatis orderan ke kita juga menurun, itu pasti gitu. Jadi naik turun ya, tapi untungnya aku sih udah ngerintis bisnis sendiri gitu, jadinya udah lama ya kalau Ocha, karena udah lama memang udah rintis bisnis ya. Ya, nah di era pandemi sekarang ini, jadi aku punya ya dua sumber income gitu kan. Enaknya yang di bisnis yang aku jalanin kan bisa dikerjakan dari rumah gitu. Jadi itu sangat membantu banget gitu. Terus kita bisa online juga gitu. Terus udah gitu kita ada di komunitas yang bisa kita tanya-tanya kalau mau ngembangin ini ke berbagai daerah di Indonesia kayak gimana. Terus sampai ke luar negeri juga kita bisa gitu loh. Enak banget ya pokoknya. Iya. Ini for your information ya, sebenarnya emak-emak ini ya kelihatannya hanya emak-emak saja, tapi bisnis mereka sudah di berbagai tempat loh ya, bukan hanya di Indonesia tapi di beberapa negara. Pada mau kan? Nah, nanti kita belajar ya gimana caranya ya. Bisnis from home tapi di berbagai negara nih. Ini nggak sombong nih ya. Nggak sombong aja. Nah, makanya aku tanya satu-satu karena abang ini benar-benar emak-emak ini biarpun emak-emak tapi bisnisnya bukan hanya dari rumah, bukan hanya skala kecil gitu, skop kecil gitu. Nah, Ibu Mevi silakan karena ini kalau ada untuk Ibu, Cieni dulu deh, Cieni dulu. Bentar ya, Mevi. Oke. Gimana Cieni? Ya. Kalau saya, background saya memang kan bekerja di perusahaan swasta, importir ya untuk spare part mobil. Dari segi income dan karyawan itu tidak ada kendala. Terus dari suami juga tidak ada kendala juga. Tetapi yang saya lihat, yang saya miliki beberapa grup itu yang banyak isinya para ibu-ibu. Di situ yang saya melihat tuh banyak baru-baru bermunculan bisnis-bisnis baru gitu loh, yang bermunculan gitu. Dan itu juga yang saya lihat banyak masuk dan banyak hilang. Dan di sini saya terus terang belajar banyak hal tentang mental dari untuk pebisnis, di mana yang fighter itu benar-benar saya belajar banget bagaimana menghadapi bisnis-bisnis yang ada sekarang gitu. Terus belajar tentang ya dengan integritas yang ada sebagai seorang pembisnis yang benar, itu juga saya juga banyak belajar di tempat sekolah bisnis ini gitu. Dan kita juga dituntut untuk punya pengetahuan tuh yang luas, nggak hanya sebatas lingkup, oh iya saya berjualan di sini, berdagang di sini atau berbisnis di sini. Memang kita diajarkan untuk berpikir luas. Itu sih saya banyak belajar di komunitas belajar ini, di bisnis ini. Oke. Jadi kalau kendala karena Ya. Karena kan sebagai karyawan berarti hanya bisa lakukan bisnis ini juga nggak full time gitu ya, Ci ya? Iya, aku nggak. Tapi itu memungkinkan ya, untuk tetap bisa berkembang gitu ya? Iya dong. Sip. Nah, yang berikutnya Ibu Mevi. Ya. Kalau saya karena
gini sih, tadinya ya jadi lebih sepi sebenarnya. Karena kan yang daftar visa di kedutaan Korea lebih sedikit kan, hampir pernah 1 hari itu nggak ada. Jadi memang justru lebih santai bekerjanya. Bekerja lebih santai. Seminggu tuh saya cuma kerja datang ke kantor 2 kali seminggu. Jadi memang saya bersama suami membantu suami di sela-sela waktu ketika saya tidak bekerja gitu ya. Jadi waktu saya memang lebih terbatas. Cuma karena lebih sepi, nggak ada dampak apapun, alhamdulillah, luckily. Jadi lebih banyak waktu sih untuk mengerjakan bisnis bersama gitu. Cuma yang saya rasakan banget selama masa krisis ini kan adik-adik, saudara gitu ya, sepupu, teman-teman kan banyak yang mengeluh ya soal bagaimana mengatur keuangan keluarga. Nah, saya karena bersama suami bareng-bareng tergabung join dalam satu komunitas bisnis ya, belajar di situ. Saya tuh beruntung banget tahu tentang bagaimana mengatur keuangan keluarga gitu. Jadi namanya tuh Manijar gitu ya, Personal Finance Management. Saya tuh ngerasain banget sekarang gitu. Jadi berapa tahun sebelumnya saya lakukan secara disiplin. Nah, kerasanya tuh setelah di era krisis ini kerasa banget gitu. Jadi alhamdulillah tidak ada sama sekali kekhawatiran ya soal keuangan gitu. Jadi saya sangat excited jadi sekolah bisnis saya bukan hanya mengajarkan bagaimana mempunyai bisnis yang global besar gitu ya, tapi juga bagaimana mengelola keuangan. Itu kan nggak banyak ya, nggak banyak komunitas bisnis yang mengajarkan itu gitu. Jadi saya feel blessed banget gitu loh. Oke, nah ini menarik nih. Ini akan kita tanyakan juga ya kepada Ibu Florence ya. Nah, karena memang benar sih banyak yang sebenarnya dulu pekerjaannya oke, ya bisnisnya oke sebelum pandemi ya, tapi karena mungkin manajemen keuangannya kurang gitu, sehingga pas lagi gak ada penghasilan atau penghasilan mereka berkurang, langsung pada panik gitu ya. Betul, karena nggak ada simpanan, nggak ada yang bisa dipakai untuk survive gitu, sehingga banyak orang-orang yang mengeluh lah ya, banyak keluhan seperti itu. Mungkin ini yang kita tunggu-tunggu nih ya, karena semua pertanyaan kita akan kita berikan Ibu Florence. Ada Ibu Florence kok aku diundang, aku ditodong semuanya. Ibu Florence ini sebelum masuk ke yang tadi catatan-catatanku banyak banget, nanti teman-teman juga boleh ya bertanya ya ke Ibu Florence ya. Tapi secara umum dulu Bu, menurut Ibu kondisi sekarang ini gimana gitu untuk kita yang karyawan, yang pensiun, yang berbisnis gitu, seperti apa gitu dalam pandangan Ibu Florence kasih. Ibu kayaknya masih di mute deh, masih nih. Oke, udah diberondong ya. Memang luar biasa para ibu-ibu, emak-emak yang luar biasa ya, begitu ya pasti. Bu Florence, tunggu Bu. Sebenarnya nih ya hari ini termasuk kita kalem loh, karena ada Bu Florence. Iya benar. Ini yang paling kalem punya. Ini paling kalem karena ada Bu Florence, kita agak-agak grogi ya. Sebenarnya biasanya suara udah ganti-gantian, gak ada yang mau berhenti ngomong, merebut-rebutan ngomong. Ini kan ada Bu Florence, kita agak behave sedikit ya Bu. Menahan. Gorgeous beneran deh ya. Menahan gitu. Kalem kayaknya gitu loh, beneran. Kalau lihat yang serial yang sebelumnya Bu, heboh ya. Nah, Ibu, maaf, kembali lagi ke pertanyaan saya tentang kondisi keuangan sekarang, terutama tentang itu ya Bu ya, pertahanan mengembangkan ekonomi keluarga tetap meskipun kondisinya seperti ini gitu. Iya. Nah, memang kalau kita melihat banyak orang mengatakan bahwa ini tuh sebenarnya adalah kan krisis ekonomi ya, pandemik ini, dan itu terjadinya secara global. Tapi kalau saya pribadi melihat ini justru ada satu momen yang sangat bagus buat siapapun ya, entah pria, entah wanita gitu ya. Ini tuh sebenarnya satu wake up call buat banyak orang bahwa this is not the time untuk hanya mengandalkan satu income. Contoh misalnya, kalau kita kerja di salah satu perusahaan misalnya fast food yang sangat terkenal, itu sepanjang puluhan tahun nggak pernah sepi gitu.
Jadi kalau kita jadi GM di situ, nggak akan pernah menyangka dong kalau kita tuh akan terkena krisis gitu. Nah, ataupun kita kerja di perusahaan apapun lah, misalnya hotel bintang 5 yang besar kah, atau apa, perusahaan manufacturer dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya ini pandemi ini justru adalah very good wake up call. Yang mana kalau dulu-dulu kita merasa bahwa ya nggak punya 2 sumber income juga nggak apa-apa, kan udah mapan kerja di perusahaan bonafit, oke banget ya. Nah, tahu-tahu sekarang kan sudah 8 bulan, 9 bulan, kan kurang lebih bisa berjalan 1 tahun seperti ini, belum lagi efek dominonya. So menurut saya kita harus melihat dari sisi positif dari kejadian pandemik ini. Otherwise, kita akan melewati 2020 dengan ya sia-sia, artinya gini, cuman menangisi pandemik, cuman ngerasa aduh ini tahun terberat, tetapi get nothing. So menurut saya harus petik sesuatu dari ini, dan itu jadi tahun 2020 justru tahun terpenting, yaitu menjadi tahun stepping, apa namanya disebutnya apa, pijakan satu lompatan, ya pijakan untuk lompatan yang besar, stepping stone-nya kita ya. Nih Bu ya, pasti orang akan berpikir gini, ini kan udah kayak udah terlanjur nih gitu. Kalau aku mau start dari sekarang, apakah udah nggak ketelatan tuh gitu? Misalnya kita pengen bisnis, baru mulai sekarang gitu Bu. Gimana tuh Bu? Enggak. Justru kalau sampai misalnya contoh nih, katakan misalnya Ibu Vica misalnya contoh dari dulu-dulu nggak mulai misalnya. Justru sekarang karena terjadi wake up call, kita mulai sekarang. Kenapa? Karena ke depan sangat mungkin akan ada krisis lagi. Contoh, boleh dibilang ekonomi kan rata-rata krisis 10 tahun sekali ya, ada krisis gitu ya. Belum lagi kita bicara krisis pribadi kalau bukan yang sifatnya global. Nah, jadi kalau misalnya contoh kita sekarang, oke, kita akan ngelewatin ini nantinya mungkin di tahun 2030 kemungkinan misalnya ada kondisi krisis lagi. Dan saat itu kita sudah aman. Kenapa? Karena sudah terbina dari ini. Nah, kalau 2010, 2009 kan ada krisis juga. Waktu itu kalau kita tidak wake up, ya 98 juga tidak wake up, gitu ya. Nggak, waktu itu mungkin kita kena tampar tapi nggak sadar gitu ya. Maksudnya jangan sampai 2020 juga udah kena tampar tapi kok ya masih nggak sadar juga, kan sayang. Ya. Nggak terlambat. Very good time. Oke. Ya, betul Bu. Karena ya benar tadi ya, krisis itu bisa nggak cuman kayak sekarang doang ya. Kan orang ada juga yang kita mengalami krisis di keluarga, di pribadi, sehingga ketika nantinya ada terjadi udah ready gitu ya Bu. Betul. Dan ada satu quotes yang sangat bagus ya. In every crisis, lies a great opportunity. Oke. Tunggu Bu, tak catat dulu. In every crisis. In every crisis Lies, ya maksudnya lies a great opportunity. Opportunity. Jadi di dalam setiap krisis selalu ada great opportunity. Tinggal kita melihatnya dari kacamata yang mana. Kacamata krisis, adalah kacamata menangis, kacamatanya buram misalnya, atau justru krisis. Oke. Dan pasti ada satu celah yang kita masuk dan kita ambil celahnya. Ini paling menarik. Bagaimana bisa ngomong krisis. Udah saat krisis kita ngomongnya Bukan berarti kita senang dengan krisis ataupun kita menari di atas krisis ya, tapi bahwa maksudnya gini, maksudnya jangan sampai terjadi krisis lalu gini, gue ya krisis gitu. Tapi masih gini, krisis, oke, dan saya harus cari celahnya nih. Nih, karena kan setiap krisis ada celah opportunity. So, berarti kalau misalnya terjadi krisis, kita harus mana celahnya nih, saya harus temuin nih celah untuk menemukan opportunity itu. Ya. Kadang-kadang justru opportunity itu emang nggak kelihatan kalau nggak ada krisis, Bu ya. Maksudnya kita nggak kepikir karena kita udah keenakan dengan kondisi yang kelihatannya kayaknya nyaman. Jadi nggak mau ngelihat peluang-peluang, padahal sebenarnya mungkin sudah di depan mata udah dari dulu, gitu ya. Oke Bu. Nah ini yang lain kadang karena kenyamanan.
Iya, jadi tidak melihat ya. Mudah-mudahan di krisis ini yang menjadi peluang kita untuk melihat peluang-peluang itu gitu ya. Nah, ini aku pertanyaanku nih, mungkin yang lain juga udah ini ya, kayak di chat nih udah ada yang mau nanya, tapi tar dulu ya. Ada bisnis yang tepat gitu Bu, kalau buat emak-emak seperti kita itu kayak apa? Karena kan kita juga pengen kayak tadi ya, pengen juga membantu lah di keluarga. Mungkin alhamdulillahnya di sini punya berbagai, ada yang punya bisnis, ada ya memang kita memang kebetulan memang tergabung di komunitas di business school-nya. Dan berarti masing-masing tuh punya bisnis masing-masing gitu. Cuman di luar sana ada juga yang memang pengen nih baru, kayak Bu Lina juga baru merintis gitu ya. Nah itu sebenarnya bisnis seperti apa yang pas untuk ibu-ibu gitu. Karena ini kita temanya emak-emak ya, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk bapak-bapak ya, untuk yang nonton bapak-bapak ya. Juga kira-kira bisnis seperti apa yang tepat gitulah untuk kondisi seperti sekarang ini, apakah jual makanan, apa yang seperti apa gitu Ci, Bu Floren. Ibu Floren kayaknya keputus. Sebentar. Oke. Oke, udah ya. Oke. Kalau bicara mengenai memilih bisnis terutama untuk masa pandemi, orang kan pasti ketakutannya menjadi lebih besar untuk memulai gitu. Sebenarnya ya nggak perlu juga. Kalau kita bicara ibu-ibu ya, emak-emak gitu ya, mungkin supaya samakan persepsi, sebenarnya nggak ada beda loh antara emak-emak dengan para pria dalam berbisnis. Oke, hanya seringkali wanita itu justru melihat dirinya tuh menjadi tidak mampu berbisnis. Padahal enggak juga gitu. Saya ketemu banyak banget wanita yang berbisnis, including saya. Saya terus terang keluarga datang dari keluarga yang secara gitu ngelihatnya semuanya wanita tuh bekerja. Ya mama saya, ya ipar saya 6 bersaudara, ceweknya 4, cowoknya 2. Terus kami wanita semua bekerja, terus ipar yang wanita juga semuanya masih bekerja dalam arti menghasilkan gitu ya. Sehingga sebenarnya kalau kita berbisnis itu nggak ada perbedaan antara pria ataupun wanita. Oke, itu pendapat saya ya. Dan kalau kita bicara mengenai opportunity di zaman sekarang ini, memang ada beberapa hal yang harus kita jadikan sebagai patokan untuk menilai ya. Kita sebut misalnya kriterianya tentunya ya kalau bisa online. Ya, sebenarnya bukan kalau bisa sih, memang harus online. Orang sekarang itu zamannya kita semua bicara aja. Ya, saya merayakan ulang tahun dengan ibu saya aja kemarin tuh ya pakai Zoom juga gitu. Jadi yang ke depan itu orang makin online. Ya, makin online. Terus ada beberapa hal lagi, misalnya contoh ya harus punya sekolah bisnis yang mengajarkan, harus menemukan mentornya. Misalnya contoh. Nah, tentunya kita juga maunya zamannya tuh sudah nggak zaman yang one man show, bangun bisnis sendiri, kerjakan sendiri, semua jagoan sendiri, udah nggak zaman lagi. Sebisa mungkin tuh ya bisnis tuh harus berkolaborasi, karena memang ini generasi 10 tahun terakhir ini generasi kolaborasi. Kita ngelihat ya misalnya contoh Gojek gitu. Gojek itu kalau nggak kolaborasi dengan para ojek gitu, ya nggak jalan. Nah, waktu pertama Gojek berdiri, orang kan menertawakan dia kok kolaborasinya sama tukang ojek gitu. Tetapi justru dari situ akhirnya jadi besar kayak gitu. Dan juga ya tentunya kita mau lah misalnya contoh kriteria itu bisa global. Ya, yang which is memang possible. Bahwa emak-emak pun bisa punya bisnis global nggak sih? Bisa. Emak-emak tuh nggak harus yang namanya bisnis itu hanya skupnya misalnya Jakarta saja, or even misalnya Indonesia saja, enggak. Kita tuh semua bisa berbisnis global. Oh, kalau nggak pinter Inggris gimana? Don't worry, teknologi udah banyak banget gitu. Ya, jadi itu ada beberapa kriterianya. Memang, nah kita nanti ada pelatihannya, dalam arti kan kita punya sekolah bisnis, kita punya komunitas bisnis. Ya kita juga biasanya share, ini loh 12, kita ada 12 kriteria bisnis yang kalau misalnya kita ngambil semua, maksudnya satu bisnis bisa mencakup semua kriteria itu will be very very good, which is possible. Daripada pilih bisnis yang misalnya 3-4 kriteria terpenuhi, terus 7-8-nya nggak terpenuhi. Kalau bisa dapatkan bisnis yang bisa 12 kriteria terpenuhi, kan why not? Setuju nggak sih? Jadi bisa ada kriteria-kriterianya ya Bu ya. Maksudnya misalnya ideal ya. Kalau bisnis saya sih maunya modalnya kecil,
tapi hasilnya Oh gede iya, gitu. iya, saya mau juga begitu. Gitu. Ada orang yang bisnisnya modalnya gede, gengsinya kan jadi tinggi, tapi sebenarnya income-nya kecil banget misalnya. Marginnya, aduh harus pakai teropong untuk melihat marginnya, ya nggak seru kan. Kalau kita kan maunya ya low investment tapi high income. Ya. Betul. Low profile, high income itu. Betul. Zaman, Ya. zaman. Oke, Ya. aku ada yang mau ditanyain ini tadi di chat ada. Aku Oke, ya. mau boleh. Bu Floren, thank you banget. Insight apa ya? Untuk menambah wawasanku lagi. Nah, sebenarnya gini, aku sebenarnya banyak banget pertanyaannya. Jadi tadinya cuma satu, sekarang jadi banyak. Habis dengerin Bu Floren. Aku mungkin 2 aja, Bu Floren. Jadi gini, kan karena tema kita kan membangun mama berperan dalam ketahanan ekonomi keluarga. Aku punya tuh banyak teman-teman yang pengen banget ibu-ibu ya, ibu rumah tangga yang pengen banget mulai usahanya dia untuk menambah penghasilan, nah terutama lagi kondisi kayak gini, tapi masih belum berani gitu. Gimana ya Bu? Kita sebagai kita empowering gitu untuk mereka ini untuk hayo bisa gitu kan. Kadang-kadang mereka nggak sadar potensi mereka tuh gede banget. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah ini aku rasa nggak cuman untuk yang mama sudah lama, yang mungkin yang baru menikah pun wanita juga perlu tahu, yaitu skill dan knowledge apa sih yang diperlukan oleh seorang ibu atau seorang wanita saat dia mengelola keuangan ini. Karena kan mungkin apalagi yang baru menikah misalnya bingung kan, gimana gue ngelola keuangannya ya gitu. Itu aja Bu Floren, thank you. Oke, kalau berbicara mengenai keberanian itu sebenarnya bukan hanya mak-mak aja ya. Kalau kita bicara secara keseluruhan, pria dan wanita itu kurang lebih juga sama. Nah, cuman hal yang menarik adalah semakin muda itu biasanya keberanian itu makin besar. Memang semakin berumur keberaniannya itu kan semakin menurun. Karena kenapa? Karena merasa tanggung jawab ekonomi terhadap keluarga itu kan sudah semakin besar. Bagaimana kalau misalnya contoh tabungan 10 tahun kalau misalnya habis, anaknya sebentar lagi udah mau masuk SMP misalnya. Atau misalnya aduh kan sebentar lagi anak saya mau masuk kuliah. Nah, biasanya tuh memikirkan resiko ekonomi yang kalau seandainya gagal. Nah, sebenarnya yang menarik adalah bisnis itu tidak selalu harus high risk. Banyak orang berpikir salah. Bisnis itu pasti high risk gitu. Enggak juga gitu. Kita di dalam komunitas bisnis kita itu kan kita mendevelop orang untuk mempunyai mindset. Jadi kalau tanya apakah perlu skill atau pengalaman khusus untuk memulai bisnis? Sebenarnya bukan skill atau pengetahuan bisnis. Yang paling penting sebenarnya justru courage, keberanian. Oke, memulai membuat keputusan, berani melangkah. Kenapa? Contoh sederhana. Oke, kami misalnya kita di komunitas kita ya, di sekolah bisnis kita di FFG, orang boleh buta banget loh, bahkan buta sebuta-butanya. Misalnya contoh saya punya salah satu partner bisnis ya, hanya taunya ngelap komputer, seumurnya anak komputer tuh hanya di lab, kan digunakan oleh suami dan anak, hanya bisa ngelap. Tapi sekarang menjadi bisnis online-nya berkembang ke berbagai negara juga. Oke, bahkan usianya juga bukan usia muda karena udah kepala 6. Wow, jadi waktu memulai bisnis kepalanya 5 dan hanya bisa ngelap komputer. Artinya kan nggak punya skill bisnis dong, tapi punya kemauan. Nah, pada saat dia mulai kemauan, dia masuk ke sekolah bisnis, dia benar-benar serahkan dirinya tuh untuk ditrain, untuk dilatih, dibimbing. Nah, itu kuncinya. Kemauan untuk dibimbing itu membuat dia jadi bisa. Kira-kira menjawab ya. Iya, thank you, Bu. Berarti bertanya boleh. Mau kapan aja mulai, yang penting ada keberanian untuk memulai. Yes. Kalau misalnya contoh, oke, partner saya ya, misalnya dia umur 50 lebih kan baru memulai gitu ya. Nah, mungkin sebagian orang kalau udah kepala 5 merasa tua, merasa risiko terlalu besar dan sebagainya. Buktinya enggak, dan enggak cuma satu loh, cukup banyak ya. Cuman saya cerita satu karena memang benar-benar dulunya taunya hanya ngelap karena nggak tahu tombol on-nya di mana pun nggak tahu. Oke. Jadi hari ini sangat sukses. Belakangan ya, skill itu belakangan pokoknya ya. Yes. Ya. Karena gini,
Karena gini, sebenarnya kan bisnis itu nggak butuh IQ. Bisnis itu butuhnya EQ gitu kan. Dan itu bisa di-develop. Terutama kalau kita memang punya sekolah bisnis untuk mendevelop ya, dan punya mentor bisnis, itu bisa di-develop 1000% bisa. Yang penting mau. Yes. Iya, iya. Oke. Ya, tadi gimana Cieni? Ya, saya mau bertanya Bu Floren, sekarang kan memang masa pandemi yang semuanya itu serba tiba-tiba gitu kan. Yang misalkan orangnya misalkan suaminya sebagai pekerja dan merasa sudah settle untuk dia bekerja memenuhi semua kebutuhan keluarga dan istrinya tuh nggak bekerja. Gitu. Tapi kan banyak juga yang mengalami kondisi yang tiba-tiba pengurangan dan ataupun pemberhentian secara tiba-tiba yang penghasilannya tadinya boom jadi hilang gitu kan. Dan itu juga banyak juga kalau dalam posisi yang suaminya itu sekarang itu masih bekerja dengan keadaan yang masih oke, dan istrinya tuh merasa masih ada suami yang bekerja gitu. Jadi merasa ya sudah ada suami gitu. Makanya kan ada yang tiba-tiba bukan ini ya, tiba-tiba kan kita nggak pernah tahu suaminya yang tiba-tiba meninggal atau sakit atau ini, yang dia baru yang dibilang wow-nya itu baru terlihat gitu. Dan itu sebenarnya seberapa penting sih Bu Floren seorang suami yang mungkin secara income itu oke, tapi istri itu sebenarnya juga perlu adanya membantu di dalam bekerja gitu. Sebenarnya seperti gimana ya? Ya, gini. Sebenarnya bekerja itu kan dua hal ya. Satu orang kan, ada orang berpikir bahwa bekerja itu hanya karena untuk menghasilkan finansial, menghasilkan uang gitu ya. Tapi sebenarnya bekerja itu juga adalah faktor berkarya. Oke. Nah, kalau berbicara yang faktor yang pertama, apakah kita wanita tuh perlu menghasilkan uang? Oke, kalau suami sudah punya bekerja, menurut saya tetap perlu. Kenapa? Karena kan kita nggak pernah tahu yang disebut dengan krisis global kayak pandemik seperti ini, yes global. Tapi kan kadang-kadang bisa terjadi juga itu tantangan besar terjadi di keluarga, misalnya suami tiba-tiba kena PHK, suami tiba-tiba sakit, suami tiba-tiba meninggal, misalnya contoh, ataupun misalnya company suami tiba-tiba kenapa-napa dan sebagainya lah ya. Nah artinya sebaiknya backup keuangan itu ada dua. Atau kalau bisa menghasilkan lebih kan juga nggak kenapa-napa kan gitu, daripada misalnya berisiko. Yang tadi di awal saya katakan gitu, bahwa pandemi mengajarkan kita bahwa one source income it's really dangerous. Satu income saja itu sebenarnya itu sangat berbahaya sekali. Makanya ada buku yang menulis bahwa multiple source of income. Oke, artinya menunjukkan bahwa satu income itu nggak cukup gitu ya. Nah, yang kedua adalah wanita bekerja itu karena faktor berkarya juga. Selain menghasilkan uang, tapi juga berkarya. Nah, menurut saya banyak mindset wanita yang juga salah gitu, bahwa merasa gini, wanita itu nggak bertanggung jawab terhadap atas ekonomi keluarga. Tanggung jawab ekonomi keluarga itu adanya di suami, gitu loh. Bahkan misalnya contoh anaknya satu, nggak terlalu repot kan, terus anaknya misalnya, bahkan saya ketemu teman saya yang anaknya nggak punya anak gitu, tapi dia karena merasa suaminya yang harus bertanggung jawab finansial, ya dia nggak kerja. Kan sayang gitu loh, sementara dia dikasih potensial, dikasih talenta oleh Tuhan, gitu ya. Dan itu tidak dikaryakan kan sayang. Padahal kalau kita misalnya bekerja, berkarya, kan juga ya, contohlah salah satu teman saya, dia kondisi suaminya tuh super mapan, super, saya katakan super karena memang super. Nah, tetapi dia berbisnis tuh karena apa? Karena dia mau menghasilkan uang untuk dia bisa karyakan di kegiatan sosialnya, dia beramal, punya anak asuh dan sebagainya. Itu dia berkarya. Gitu loh. Jadi menurut saya sebaiknya kita wanita bukan untuk menyayangi suami, tapi sebaiknya kita memang berkarya dan juga ya produktif secara finansial. Setuju. Ya. Itu pendapat saya, dan saya growing lingkungan seperti itu. Dan menurut saya itu akan memberikan tambahan juga, kita secara mindset nggak terlalu narrow. Ya biasanya kalau wanita itu berkarya, otomatis dia mindsetnya tuh lebih terbuka lebar. Ya betul. Kayak tadi Tante Irma bilang ya, jadi Fris bukan semua hanya ya? sekedar untuk itu ya, Ci. Kok di saya Fris ya? Iya, Ibu Fris ya. Apa di saya? Oh enggak. Benar. Udah on ya Bu Floren ya. Ya, jadi seperti yang tadi Tante Irma bilang ya, bukan hanya sekedar untuk bisnisnya doang aja atau menghasilkan aja gitu, tapi juga
supaya ini nih terus dilatih ya, mindset, pengetahuan dan lain-lain gitu ya. Ya nggak apa-apa sih kalau penghasilannya memang tidak dibutuhkan, bisa buat traktir kita kita bersedia ditraktir kapan aja. Oke. Thank you, Ibu Floren. Ya, Saya mau tanya boleh? Oke, Ibu Mevi silakan. Ibu Floren, aduh saya ngefans banget, seneng banget ya bisa ketemu di sini. Sama-sama. Jadi mau tanya nih Bu, jadi kan saya tuh yang merasa bersyukur banget di era pandemi tetap bisa menghasilkan dari bisnis gitu ya. Bahkan rasanya kok jadi lebih sibuk ya dengan Zoom gitu kan ya, karena kan lebih simpel ya, menghemat waktu. Cuma yang saya kerasa banget, yang saya nggak pernah terpikirkan sebelumnya adalah bahwa di sekolah bisnis yang saya gabung, sekolah bisnis FFG itu saya belajar tentang pengaturan keuangan keluarga, Bu. Gitu, dan saya belajar dari Bu Floren banget kan tentang ini gitu, tentang financial literacy. Oh, makanya saya ngefans banget. Benar-benar ketika saya putuskan berapa tahun yang lalu untuk melakukannya secara disiplin ya, apa ya? Dibilang tuh ya pokoknya disiplin lah, seperti sholat 5 waktu, benar-benar saya lakukan. Dan ketika krisis ini yang saya sama suami tuh yang terkejut gitu. Wow. Jadi sama sekali bisa dibilang tidak ada kekhawatiran soal keuangan keluarga gitu loh, Bu. Gitu. Ini ya kan? ini penting sih Ibu, untuk Ibu Bu Benar Floren mungkin banget. bisa elaborate nih karena Iya. orang Ini saya tahu banget menghasilkan tapi betul. dalam hal manage-nya itu gitu. Iya, memanage-nya itu kan. Lengah di situ. Yes. Bahkan saya bukan hanya income dari bisnis, tapi income dari gaji saya, karena kan saya masih bekerja ya. Itu benar-benar saya praktekkan gitu, ilmu tentang money journey dari Ibu Floren, salah satu guru yang saya ini banget ya. Saya belajar banget gitu. Nah, selama ini kan yang mengatur mayoritas adalah saya nih Bu, bukannya suami kan. Jadi suami ya udahlah diatur gitu. Nah, pertanyaan saya sempat terpikir sih, maksudnya kan saya berdua aja nih ya di rumah sama suami. Sebaiknya itu pengaturan keuangan keluarga itu kita sama-sama suami istri bareng-bareng. Jadi karena Prio suami saya tuh ya bisa dibilang nggak tahu gitu tabungan apa segala macam gitu ya. Saya yang tahu gitu kan. Jadi saya dia percayakan sama saya. Ya bagus gitu kan ya. Cuma bagus lah ya, alhamdulillah ya. Cuma saya pernah ngomong sih sama dia, kan sebaiknya kamu tahu juga gitu. Nah, sebaiknya kalau di rumah tangga, keluarga tuh sebaiknya bersama-sama, bareng-bareng, atau suami aja atau istri aja, atau gimana ya Bu ya? Kalau saya pilih istri aja. Kalau saya pilih istri aja ya. Biar ada online shop itu kita bebas. Iya. Karena ketika saya tanya, ini lucu ya, ketika saya bilang ke Prio, sebaiknya kamu juga tahu dong. Dia bilang ya harusnya kamu seneng gitu loh, kamu yang tahu keuangan segala macam. Kenapa mesti bisa bebas gitu. Bebas belanja. Percaya gitu banget, Bebas itu namanya. Makanya saya topik ini, pokoknya saya mau tanya ini sama guru tentang tentang keuangan. Gitu Bu Floren, gimana ya? Oke, menarik banget mengenai finance management ya, karena tadi kan Mbak Vica juga mengatakan bahwa iya ya, banyak juga orang yang menghasilkan uang besar tapi sesudah itu end up-nya nothing gitu. Memang betul banget, dan itu adalah majority di masyarakat. Misalnya contoh hari ini, misalnya gaji katakan misalnya 50 juta, 100 juta, even lebih dari 100 juta. Itu dia bisa yang namanya pada saat pensiun itu ya nothing gitu. Dan itu benar-benar salah satu penyakit di masyarakat. Oke. Nah, ini bukan salahnya dia, seringkali itu diturunkan turun-menurun karena orang tuanya juga nggak mengerti cara manage keuangan. Oke. Nah, manajemen keuangan, financial literacy ini sebenarnya bukan sesuatu yang sulit. Cuman orang suka berpikir, oh financial literacy sama dengan accounting, kayak gitu. Pelajaran financial, yang kayaknya tuh pasti rumit, pasti angka, udah mengerikan, identiknya tuh sama dengan matematika. Sebenarnya enggak. Financial literacy itu tidak ada hubungan dengan matematika, nggak ada hubungan dengan accounting, ya. Lebih kepada hubungannya itu adalah disiplin
cara kita karena mengubah semua pola, mengubah financialnya itu mengubah sampai ke subconscious mind-nya kita tentang keuangan itu sendiri, bukan hanya teknis ngaturnya. Oke, jadi kenapa itu sangat penting? Kenapa kita di komunitas sekolah bisnisnya kita itu di FFG kita mengajarkan itu sebagai salah satu topik yang utama gitu. Karena karena gini, di komunitas kita ngerti banget karena kita kan mengajarkan orang tentang cara berbisnis. So we know lah mereka tuh one day, setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian tuh mereka akan menghasilkan uang yang sangat besar sekali. Tapi kita nggak mau setelah itu mereka end up-nya juga miskin. Setelah misalnya contoh 20-30 tahun kemudian jadi miskin, ya nggak mau juga gitu. Sehingga kita bekalin dengan personal finance management. Ya, yang which is ini tidak diajarkan di sekolah karena ini berkaitan dengan praktek lapangan dan ini mengubah blueprint keuangan. So seperti Mayvi tadi cerita, is very good gitu, udah diaplikasikan dan itu it create peaceful mind about money. Itu paling penting gitu, paling penting. Dan balik lagi pertanyaan dari Ibu Mayvi adalah, oke, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab suami istri. Oke, tanggung jawabnya itu adalah di suami istri, tapi teknis pelaksanaannya boleh saja misalnya suami ataupun istri. Teknis pelaksanaan misalnya contoh pembagian jarnya, siapa yang transfer, ya kan nggak perlu berdua-duaan duduk di depan komputer transfer kan nggak perlu gitu. Tetapi misalnya contoh financial freedom account-nya kita udah berapa, terus kita punya gift account tuh berapa, terus ya mau disumbangkan kemana dan sebagainya, itu kita ketahui bersama-sama. Maksudnya ya memang future keuangan kita tuh posnya akan kemana-mana tuh ya sebaiknya diketahui berdua. Intinya tuh manajemennya tuh berdua, teknis pelaksanaannya bisa salah satu. Kira-kira menjawab ya. Teknis pelaksanaan transfer kalau online shop. Bisa ya. Kita dilapor ya, Mbak. Oke. Ya, benar. Tapi itu memang topik yang penting banget ya karena ya itu tadi benar banyak orang yang terlena dengan income yang terus-menerus ada pada saat itu ya gitu ya. Jadi nggak kepikir untuk dia simpan, apakah investasi, apakah apa gitu ya. Memang feeling lucky banget memang kebetulan karena kita memang juga dididik ke situ. Tapi di luaran banyak juga orang yang nggak dapat pendidikan di situ. Aku pribadi aku dulu pribadi nggak kepikir. Yang ada kelihatan ya udah gitu. Atau nabung tuh ya nabung untuk andai-andai nanti diperlukan gitu doang. Jadi nggak ada pembagian dan lain-lain. Memang ya apalagi untuk investasi. Makanya kenapa banyak orang misalnya contoh gajinya tuh 100 juta, tapi dia nggak punya investasi kecuali satu rumahnya misalnya dengan mobil mewahnya gitu. Tapi penghasilannya misalnya contoh 100 juta kan cukup banget lah buat hidup di Jakarta gitu ya. Tapi nggak punya investasi, kan sayang banget. Ini Bu Floren kayaknya kita nih akan membuat lagi satu lagi yang berikutnya. Ibu Floren mudah-mudahan mau datang lagi ya. Topik ini kayaknya harus dibahas secara khusus loh, beneran karena itu kejadian yang umum banget ya, yang umum. Ini nggak peduli orang bisnis, nggak peduli orang kerja, mau penghasilan berapa. Kalau nggak punya ilmu kayak begini, berat banget. Itu nggak menyelesaikan, mau uang apapun dihasilkan nggak menyelesaikan masalah. So akan Ibu Floren mohon waktunya dipersiapkan. Kita bikin lagi kok, memang itu harus khusus pertanyaan ini harus khusus jawabnya. Jadi book ya Mbak. Bu Floren nanti langsung ngirim billingnya sih berapa tuh kalau berani. Ini kalau yang itu kayaknya nggak bisa gratisan kata Bu Floren kayak. Bu Floren ini orangnya inwi banget deh, generous sekali dalam membagi ilmu. Ya. Mbak Koni. Aku mau nanya Bu Floren. Ya aku mau nanya nih kan. Ya Mbak Koni. Sebenarnya kan banyak nih ya teman-teman aku tuh yang sebenarnya pengen jalanin bisnis, terus dia jalanin bisnis nih. Tengah-tengah tuh kebanyakan mental itu dia. Mungkin apakah karena mentalnya dia maksudnya nggak kuat atau bagaimana, atau karena mungkin juga mereka merasa masih ada penghasilan lain gitu kan. Nah, tapi kalau aku lihat sih sebenarnya seperti apa sih mental yang
diperlukan untuk ngadepin, maksudnya untuk tantangan-tantangan di bisnis ini gitu loh. Itu pertanyaan aku itu, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, sebenarnya mental itu pegang peranan yang sangat penting sekali. Mental itu. Karena gini, kalau pernah baca buku Cash Flow dan karangan Robert Kiyosaki, which is I recommend everybody yang ada di sini untuk membaca, maksudnya yang ada nonton saat ini, baca itu bagus banget karena berbicara ESBI itu singkatan dari employee, self-employed, business owner, sama investor. Antara E dan S itu punya core value yang berbeda dengan B yang namanya I. Oke, di komunitas kita, di sekolah bisnis kita itu kan kita mendevelop orang yang tadinya ada di E maupun di S untuk berpindah kuadran menjadi B. Business owner. Nah, yang mana itu banyak sekali core value antara ES dengan B itu berbeda sekali. Salah satunya adalah mentalitas. Oke, mentalitas, terus mindset, terus leadership, value. Ya. Nah, kira-kira itu tuh jauh banget. Harusnya perbedaan itu jauh banget. Nah, tapi bahwa bisa nggak kita berpindah ke sana dengan bertumbuh di mindset mentalitas itu bisa. Nah, kenapa banyak orang yang di tengah jalan gagal? Karena masih menggunakan mental dan mindset yang sama yang ada ketika dia bekerja. Contoh misalnya, kalau dia kerja di perusahaan A, aduh kerja udah 10 bulan, nggak enak nih suasana di sini. Oke, dia mulai berpikir untuk pindah kerja. Apalagi generasi kita bilang generasi Y, generasi Z nanti ya. Itu pola itu akan jauh lebih sering dibanding mungkin kalau generasi Tante Irma misalnya ya. Saya juga dulu kan kita kalau kerja itu 10 tahun bisa 20 tahun di satu perusahaan. Sekarang mas tahun gitu. Kenapa? Karena ngerasa ini nggak nyaman pindah. Nah, ketika dia mulai bisnis, dia menerapkan prinsip yang sama. 10 bulan nggak jalan, pindah bisnis. 10 bulan nggak jalan, pindah bisnis. Itu nggak bisa. Bisnis itu waktu once kita memutuskan, makanya kenapa harus menilai dari kriteria yang tepat. Jangan sudah baru punya kriteria bagus langsung tancap gas itu. Kalau enggak gitu. Jadi sebaiknya ya kita memang ada ya. Contoh nanti kita punya beberapa event-event yang itu juga bisa diikutin gitu ya. Jadi kita lihat, oke, satu bisnis ini memenuhi kriterianya. Kalau udah memenuhi, decide untuk long term. Jadi jangan yang saya coba dulu deh 3 bulan, nggak bisa. Bisnis itu nggak bisa dicoba, bisnis itu harus ditekunin dan harus punya komitmen untuk tekunin untuk berapa lama. Gitu. Nah, mindset itu harus tepat dulu. Nah, sayangnya misalnya tadi Mbak Koni bilang teman-temannya bisa jadi mereka nggak ada yang bimbing, nggak punya mentor bisnis, nggak punya sekolah bisnis, nggak punya komunitas, sehingga coba-coba. Gitu. Makanya dia mungkin tidak terbimbing bahwa nggak seperti itu loh bisnis. Penting banget kenapa butuh sekolah bisnis ataupun mentor bisnis itu sangat penting. Menurut saya itu salah satu yang membantu banget. Jadi ada terjawab kah? Terjawab. Yes. Karena contoh kalau kita misalnya udah kerja 10 tahun, kan core value kita sebagai employee itu kan mulai kuat, apalagi kalau kerja 20 tahun, umur 40 kan berarti basically udah 20 tahun kerja. Nah, seringkali dia pakai pola itu ke bisnis, nggak bisa. Beda ya. Iya. Betul. Oke, betul. Karena terjawab. ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ini tadi Tante Irma ya, mau nanya ya? Silakan Tante Irma. Kadang-kadang kita suka merasa bukan senior ya. Jadi sebetulnya untuk keberanian itu lebih bagaimana sebenarnya? Sorry, agak sedikit terputus. Boleh ngulang nggak? Boleh ulang sedikit nggak Bu Irma? Jadi membangun keberanian gitu ya Tante ya? Iya, membangun keberanian dalam arti kata seperti saya kan udah kayaknya udah tua. Tapi kalau kita mau terlalu banyak nanya atau apa rasanya, bagaimana keberanian kita supaya bisa change gitu. Jadinya kan kita harus bisa berubah kan sebetulnya. Ya, biasanya kalau orang udah di usia pensiun, memang ketakutan itu menjadi lebih besar karena berpikir bahwa bisnis itu kan harus dimulai dengan modal yang besar.
Ya kan? Bagaimana kalau tabungan seumur hidup saya, uang pensiun saya, kalau diterjun ke bisnis, terus kalau gagal itu seperti apa? Nah, itu sebenarnya nggak harus terjadi. Nggak harus terjadi karena memang bisnis itu tidak selalu harus dimulai dengan modal gede-gedean kok gitu. Banyak banget bisnis yang bisa dimulai dengan modal yang relatif kecil gitu ya. Tetapi yang menarik bahwa belajar berbisnis itu tidak mengenal usia. Yang tadi saya cerita, saya punya partner yang tadi saya bilang baru mulai di umur 50 lebih, sekarang udah umur 60 lebih, zero, nggak ngerti komputer, tapi sekarang bisa menjadi punya bisnis di berbagai kota, bahkan dunia, bahkan ke negara lain gitu. Nah, yang kedua adalah bahwa contoh kalau kita sudah pernah 30 tahun kerja, 40 tahun kerja, terus kita pensiun, nggak pernah punya bisnis, ya memang sangat penting menemukan sekolah bisnis. Sangat penting menemukan sekolah bisnis dan mentor bisnis. Kenapa? Karena kalau kita udah dibesarkan oleh quote and quote lingkungan employee, lingkungan kerja, kan kita buta. Nah, kebutaan itu membuat takut. Kebutaan itu membuat takut gitu. Tetapi kalau kita tahu bahwa oke, di situ bisa belajar dan tidak dibatasi oleh usia, siapapun bisa belajar di situ. Terus akan dibimbing, ada metodenya, ada program learning-nya dan sebagainya. Otomatis keberanian itu kan bisa mulai kita tepis. Ya kan? Jadi, nah, contoh misalnya Bu Irma ini salah satu yang saya kagumi nih ya. Sudah usianya memang usia pensiun, tapi tetap cantik, ya, tetap cantik, ceria, pokoknya seneng deh ya. Nah, Bu Floren katanya kayak anaknya, katanya kayak anaknya. Ya, kebetulan saya kenal 2 anaknya, ya. Nah, jadi apa namanya? Mungkin teman-temannya, misalnya teman-temannya Bu Irma tuh nggak seperti Bu Irma gitu. Oke, kalau Bu Irma misalnya apa namanya ada punya keberanian karena tahu gitu ada komunitas, tapi bisa di-sharingkan kepada mereka bahwa mereka tuh sebenarnya nggak perlu takut. Ya kalau kita tentunya jalan di jalan yang gelap, nggak bawa senter, nggak ada yang ngegandeng, ya kita kan pasti takut ya semua orang ya. Bener nggak sih? Tapi kalau kita jalan malu. Nah, kalau kita jalan di gang, ada yang gandeng, dia bawa senternya tuh yang super lagi misalnya, otomatis kan kita nggak perlu takut. Karena sudah tahu dibimbingnya. Nah, perlu malu nggak? Nggak perlu malu daripada pensiun tidak melakukan kegiatan. Ya benar nggak? Menurut saya, papa saya meninggal di usia 79, sampai hari dia terakhir itu terus usaha, terus masih buka tokonya. Masih buka toko. Nah, orang kan mungkin berpikir begini, aduh kasihan banget sih anaknya 6 kok ya masih udah sampai umur 70 lebih masih harus buka toko. Tapi itu kan pendapat orang lain. Sementara pendapat keluarga kami berbeda. Pendapat keluarga kami adalah jangan berhenti. Kenapa? Karena kalau berhenti kan dia nggak ada kegiatan. Kalau nggak ada kegiatan otomatis Alzheimer, demensia, benar nggak? Iya. Ininya benar kan? Jadi kita punya pandangan yang berbeda. Jadi sebenarnya orang-orang tuh perlu paham, orang pensiun tuh perlu paham. Kerja di setelah usia pensiun bisa jadi bukan karena faktor finansial, tapi faktor berkarya. Berkarya untuk siapa? Berkarya untuk orang lain dan tentunya berkarya untuk neuron-neuron di dalam. Iya, betul, setuju. Ya. Dan memang contoh misalnya papa saya di umur 79 nggak ada pikun sama sekali. Wow. Karena kan masih hitung-hitung, masih order barang. Iya, betul. Setuju. Makasih banget. Sama-sama, Ibu. Oh, tuh ada yang melambaikan tangan. Ibu Rosalinda. Halo Bu Floren. Bu Floren, makasih banget hadir di sini. Bu, Ibu tadi kan nyinggung-nyinggung masalah modal ya. Di bisnis itu udah pasti ini yang jadi pertanyaan banyak orang nih tentang modal. Kalau mau bisnis besar, modal tuh harus besar, benar nggak Bu? Nah, apalagi mau dikembangin di berbagai daerah atau di berbagai negara gitu yang tadi di awal Mbak Vica juga cerita gitu ya. Itu kalau saya kan ngurusin ekspor impor tuh sering gitu ya di kantor gitu.
itu nggak kebayang kan kalau kita tuh harus mau bisnis di luar negeri gitu harus ngekspor barang, itu ribet banget urusannya Bu. Dari urusan legalitas dokumennya terus sampai ongkirnya itu ngirim-ngirim barang ke luar negeri itu kan mahal gitu ya. Itu bagaimana Bu mengenai modal nih? Ya kadang-kadang memang benar sih kalau kita misalnya ngomong bisnis aja lebih enak bisa gitu. Langsung orang pasti tuh yang reaksi pertama modal dari mana? Karena dia bayangannya kan udah gede banget modalnya. Iya, betul. Itu pandangan yang umum. Memang pandangan umum di masyarakat itu masih menggunakan pandangan umum bapak ibunya. Itu zaman dulu. Oke. Di zaman dulu itu kalau kita berbisnis, basically kan itu konsepnya adalah kerja sendiri. Oke, kita kerja sendiri, ilmu sendiri, terus nggak bagi-bagi. Gitu. Kenapa? Karena takut ilmunya dicuri dan sebagainya. Basically itu benar-benar one man show. Oke, saat itu berarti otomatis butuh modal yang sangat besar nggak? Yes, gitu. Tapi sekarang ini perkembangan di 10-20 tahun terakhir ini kan udah sangat berubah. Yaitu apa? Yang tadi saya cerita, kolaborasi. Sebenarnya konsep kolaborasi ini itu memungkinkan orang bisa berbisnis itu dengan modal yang relatif sangat, menurut saya sih sangat kecil, tapi saya katakan relatif kecil. Kalau menurut saya itu sangat kecil. Oke. Nah, kenapa? Karena kalau kita kolaborasi itu kan berbicara misalnya bukan kekuatannya bukan satu. Kalau kolaborasi 100 itu kan 100. Contoh kalau satu orang punya 10 juta itu kan nggak banyak. Tapi kalau 100 orang 10 juta kali 100 itu kan 1 M. Itu kan menjadi banyak, bener nggak? Oke, kalau kekuatannya misalnya marketingnya 1 itu kan nggak banyak. Tapi kalau kekuatan marketingnya 100 itu kan jadi banyak. Makanya kenapa Gojek menjadi besar? Karena dia tidak bekerja dengan satu ojek, gitu, tetapi dengan ribuan ojek. Makanya menjadi besar. Nah, konsep ini yang disebut dengan kolaborasi. Terus misalnya contoh ekspor import. Nah, tentunya kalau kita lakukan import sendiri semua, wah modalnya pasti besar sekali. Tapi kalau kita berpartnering, kembali lagi kolaborasi dengan pihak lain misalnya, yaitu membuat kita nih semuanya tuh kalau misalnya untuk memulai semua orang, saya katakan tuh semua orang tuh bisa gitu. Karena gini, semua orang mampu membeli handphone. Oke, percaya sama saya nggak? Orang yang bilang dia nggak punya uang, kalau hari ini dia handphonenya hilang, dia besok udah beli handphone baru. Iya betul. Betul nggak sih? Ada nggak temanmu yang mengaku nggak punya uang, tapi kalau dia handphonenya hilang, besok dia udah beli handphone baru. Artinya dia punya uang. Oke, dan itu aja udah bisa memulai bisnis kok. Selama dia bisa memulai handphone, dia itu sudah bisa memulai bisnis. Itu patokannya. Jadi bisnis tidak selalu harus yang capitalnya huge, itu tuh enggak. Makasih. Enggak. Sudah berubah zaman. Jadi jangan pakai zaman bapak ibu kita lagi. Iya betul. Termasuk juga skill juga ya. Jadi bukan berarti harus punya modal gede, harus skillnya udah jago gitu. Enggak mesti kayak tadi ya, kemauan yang paling penting ya. Kemauan dan kalau benar sih kolaborasi, kalau ada environment yang mendukung, ada komunitas yang mendukung. Konsep kerjasama, ya kan? Networking, seperti itu. Makanya itu kita ngajarkan di sekolah bisnis kita bahwa mindset tentang ini itu harus berubah. Kita nggak boleh hidup di zaman yang berbeda, sementara kita udah di zamannya apa? Milenial, udah milenial ya sekarang ya. Oh iya, bentar lagi zaman. Udah zaman generasi Y, generasi Z itu sudah mulai punya buying power. Oke. Ya, thank you banget Ibu Floren. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum? Aku. Silakan Ibu. Aku Bu Floren. Ya. Bu Floren, saya kan, ini saya mungkin dibandingkan ibu-ibu gorgeous di sini. Ini bayi yang baru lahir. Tips-tipsnya dong Bu untuk saya sebagai pemula nih supaya bisa memulai bisnis. Ya. Iya Bu. Tips-tipsnya ya. Sebenarnya menurut saya pertama temukan mentor bisnis itu penting. Oke. Karena umumnya kita tidak punya pengetahuan. Contoh saya waktu memulai bisnis, saya tuh 10 tahun di perusahaan multinasional ya blank mengenai bisnis. Tapi bersyukurnya adalah yang pertama saya ketemukan itu sebenarnya adalah mentor bisnis.
Jadi saya learning from scratch. Oke. Nah, itu pertama. Kedua adalah mesti punya learning attitude. Karena misalnya contoh, katakan misalnya kita udah kerja 10 tahun, 20 tahun, kita lulus S1 bahkan S2 dan sebagainya. Ya kita put aside lah. Karena apa? Karena kan selama ini kita dididik untuk menjadi karyawan. Berarti kan basically kita di bisnis itu adalah buta. Bener nggak? Jadi learning attitude itu penting sekali. Nah tentunya kalau ada learning attitude kan kalau ada mentor yang ngajarin. Kalau ada mentor tapi nggak mau learning kan nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita udah ada mentor dan kita mau learning, itu kan pasti paling bagus gitu. Apalagi misalnya contoh lah, saya berbicara misalnya komunitas ataupun sekolah bisnis FFG-nya kita misalnya. Di dalamnya banyak orang yang datang belajar nggak? Banyak. Tapi apakah semua maksudnya menjadi entrepreneur? Enggak juga gitu. Kenapa? Karena ada orang yang datang belajar sekali, 2 kali, on off. Males gitu. Karena kan bangun fondasinya itu, fondasi itu kan biasa kayak kita bangun bangunan, kalau bangun fondasi kan pekerjaan kotornya. Kalau udah desain interiornya kan pekerjaan bersihnya. Bener nggak? Sehingga orang ngerasa, aduh capek ya bangun fondasi gitu. Nah itu makanya kenapa kita harus punya komitmen untuk belajar. Oke, untuk belajar. Nah tentunya setelah itu kita harus praktek lapangan. Jadi kalau bisnis itu nggak bisa yang namanya kita cuman sekedar belajar teori itu nggak ada. Kenapa? Karena misalnya contoh gini, negosiasi di lapangan seperti apa? Itu nggak ada hukum matematiknya. Kita harus gini. Orang itu gini, itu namanya tertarik apa enggak? Atau gini, itu tertarik apa enggak? Kan reaksi muka itu kan nggak bisa yang namanya, oh, oke, yang tadi itu nilainya segini, itu artinya tertarik. Ini namanya ini kan nggak bisa. Jadi kita sudah diajarin, kita belajar, dan habis itu kita praktek lapangan. Kayak praktek lapangan artinya benar-benar menjalankan bisnis gitu, menjalankan bisnis. Dan itu kalau terus dilakukan, itu pasti yang namanya skill, semua itu terasah dengan sendirinya. Mindsetnya, karena kan kita punya mentor, lalu praktek lapangan, terus mentor mengajarkan lagi, praktek lapangan, terus mentor mengajarkan lagi. Kombinasi itu menjadikan seseorang itu dia bisa bertransformasi menjadi entrepreneur, ya. Dan itu yang terjadi di dalam sekolah bisnisnya kita, di dalam komunitas bisnisnya kita di FFG. Sesimpel itu kok. Ya. Dan konsisten lo ya, dan konsisten. Kembali tadi siapa yang bertanya ya? Kalau nggak salah Mbak Koni ya, Mbak Koni. Tadi pertanyaan Mbak Koni. Dan harus konsisten. Oh nggak bisa. Oh saya mau coba 3 bulan. Nggak bisa. Kalau udah coba 3 bulan, mendingan nggak usah gitu. Coba. Karena yang namanya coba pasti nggak ada hasil. Komitmen untuk bisa contoh, oke, komitmen saya konsisten. Ada mentor ngajarin, ada sekolah bisnis tempat kita belajar, terus ada kitanya mau belajar dan kita mau konsisten ya, apa namanya praktek lapangan. Oke, kasih waktu misalnya 2 tahun gitu, 3 tahun, ya pasti jadi kok. Pasti jadi entrepreneur karena kita semua tuh bisa menjadi entrepreneur. Dan entrepreneur nggak milik pria lo ya. Ya, betul. Oke, ini waktunya sebenarnya sudah lewat dari yang seharusnya. Ya. Ini mengambil waktu Ibu Floren, kita colong aja terus, colong. Ibu Floren tidak berasa ternyata waktunya udah kita colong-colong dikit ya. Tapi ini truly aku banyak Ibu Floren di agenda berikutnya nanti tema 1 tentang financial literacy, 2 udah dicatat akan diundang ke beberapa sesi berikutnya. Ya. Ini memang kita sebenarnya ngomongin ini people skill nih, ini kita udah lama di bisnis. Ini sudah kita udah lama di bisnis, ya. Makanya gini, kapan ya kalau kita mau closing deal? Oh, kalau dia begini-gini kita closing deal. Nggak bisa. Itu harus praktek lapangan. Tadi pertanyaannya Ibu Lina. Itu harus praktek lapangan untuk mendapatkan sense-nya. Oke, instingnya. Kapan kita masuk? Nah, ini Ibu Vica memang salah satu mentor kita di komunitas bisnis kita yang mendevelop banyak entrepreneur yang entrepreneur. Oke, beliau ini hari ini humble banget lah ya. Oke, menjadi moderator untuk kita semua. Tapi sesungguhnya Ibu Vica saya kenal sebagai seorang entrepreneur yang sangat kompeten. Makanya hari ini dia bisa lock the deal dengan belajarnya dari mana dulu? Belajarnya dari Ibu Floren. Ya.
Ya, kalau hari ini berarti senjata makan tuan. Ibu mengajak aku yang meng-closing Bu Floren untuk bisa jadi mendil Bu Floren menjadi pembicara berikutnya. Tapi Bang, aku belajar banyak banget dari komunitas bisnis, di mana aku belajar sama Ibu Floren sama guru-guru yang lain juga. Ya kan kita juga di komunitas ini belajar mentalitas ya, belajar tips-tips tadi segala macam ya, yang memang walaupun udah belajar, ketika ngomongin ini aja lagi aku dapat lagi baru lagi gitu. Makanya memang seneng banget sih kalau ada seperti ini tuh, mau bisa tadinya misal rencananya supaya memberi wawasan kepada yang nonton ya, ternyata aku sendiri sebenarnya yang banyak yang banyak dikasih pelajaran banget ya, pasti semua yang lain juga. Nah memang ini betul belajarnya nggak bisa cuman sekarang ya, nanti akan ada sesi berikutnya, ditunggu aja ya. Nah tapi kita memang di sini di sekolah bisnis ini setiap hari, karena ini kan kita masih ngomongin secara garis besar gitu ya, masih chop gitu istilahnya. Yang di poin ini kayaknya masih cuman sedikit aja, yang poin ini sedikit gitu. Nah tapi sebenarnya kita ada sesi yang setiap hari Senin malam itu kita punya diskusi bisnis ya, yang lebih mendalam. Kayak tadi tuh kayak tentang kriteria bisnis yang ideal seperti apa, bagaimana memulai di masa-masa pandemi seperti ini. Kalau modalnya kita cuma punya modal kecil, bahkan mungkin nggak punya modal sama sekali, gimana caranya startup new business. Terus apalagi tadi ya tuh ya, yang tentang kita bisa dapetin mentor bisnis seperti apa, di mana gitu, dan lain-lain lah, sampai mentalitas dan lain-lain itu semuanya itu memang dibahas banyak lebih dalam itu di diskusi bisnis kita yang ada di setiap hari Senin. Tapi memang harus mendaftar dulu ya. Jadi kalau misalnya hari Senin jam 8 malam, hari Senin ini berarti tanggal 16 besok. Besok benar. Besok tanggal 16 jam 8 malam ya. Jadi enak setelah udah pulang kerja atau mungkin yang WFH bisa istirahat dulu sebentar, terus baru mulai ikut ke Zoom-nya kita. Jadi lewat Zoom ya, bukan di live Facebook seperti ini. Tapi Zoom-nya di mana nanti bisa ditanya sama teman-teman yang ada di sini, yang kita kan ini lagi ada watch party juga ya di beberapa Facebook account. Bisa ditanya ke beliau-beliau hari Senin jam 8 tanggal 16 November ya, besok ya jam 8 itu kita akan banyak diskusi lebih dalam lagi tentang hal-hal yang tadi dibahas secara sedikit-sedikit itu gitu. Dan saya beneran loh, bukannya mau ngomong doang sih, tapi saya yakin akan bisa mengundang kembali Ibu Floren. Sesi berikutnya saya dukung. Di sesi berikutnya tetap, kalau mungkin sekalian juga sama Bu Floren boleh rekomendasikan juga guru-guru lain yang kita bisa belajar juga ya, tentang berbagai macam hal lah dalam kita memberdayakan nih perempuan-perempuan Indonesia nih untuk bisa produktif ya, dan sustain lah, nggak peduli krisis atau tidak, tetap bisa berkarya gitu. Tetap gorgeous. Tetap gorgeous ya, jangan lupa ini gorgeous, makeup kan kita harus dibeli toh. Ya. Jadi harus menghasilkan lebih banyak lagi gitu ya. Oke, itu ya, ada lagi teman-teman yang mau ini sebelum ditutup, Ibu Floren ada kata-kata penutup untuk memotivasi kita. Saya rasa iya, see you tomorrow. Oh iya. Iya, pokoknya wanita berkaryalah. Itu ya, terutama wanita. Tapi kalau bapak-bapak yang ikut nonton, pria yang ikut nonton, ya jangan merasa tersaingi. Kita bisa berkolaborasi. Betul. Oke. Thank you banget Ibu Floren. Sama-sama. Thank you Bu Floren. Terima kasih. Aku juga thank you buat semua Mama Gorgeous. Terima kasih Mbak Pica.
Terima kasih. Ya, thank you. Kita foto bersama dong, Ibu Floren. Kita foto bersama dulu sebentar ya. Ya dong. Ada yang foto juga ya? Ada yang foto juga? Biar yang paling kece hasilnya. Semua smile ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Mbak Koni foto juga ya? Ya. Aku nih. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, nggak bisa habis kalau foto bareng ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton ya. Jangan lupa again hari Senin jam 8 malam kita diskusi lebih dalam lagi tentang bisnis ini ya. Again terima kasih lagi untuk Ibu Floren dan semua emak-emak gorgeous yang ada di sini. See you again. See you on Monday. Bye. Sampai besok. Dadah. See you. Bye-bye. Bye. Bye.